Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita semua bisa kumpul di sini dalam keadaan sehat. Sehat semua ya? Puji syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi kesempatan untuk belajar pada siang hari ini, belajar pendidikan agama Islam. Marilah kita berdoa dulu. Berdoa, ketua kelas boleh pimpin doa ya. Siap. Belum belajar, mari kita berdoa dimulai. Oke, terima kasih. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pelajaran, hari ini ada yang nggak hadir? Atau Agim ya? Oke, Agim ini kenapa? Kita bahas sakit. Ya, walaupun ada yang nggak masuk, semoga yang lainnya tetap semangat ya. Marilah kita biar lebih semangat, kita mulai dengan nyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibu. Indonesia bangsa. Masih nggak materi minggu lalu? Ya, minggu lalu kan kita belajar tentang apa itu kitab-kitab Allah. Jadi Allah itu punya beberapa kitab ya. Nah, untuk hari ini kita akan membahas lebih detail kitab-kitab tersebut. Kitab-kitab Allah itu ada 4. Nah, itu yang akan kita pelajari nanti ya. Nah, tujuan pembelajaran di situ ada peserta didik menunjukkan sikap beriman kepada kitab-kitab suci yang diturunkan Allah. Terus ada peserta didik dapat menunjukkan perilaku toleran sebagai implementasi beriman kepada kitab-kitab Allah dalam kehidupan sehari-hari. Terus yang ketiga, peserta didik dapat mengidentifikasi dalil nakli tentang iman kepada kitab-kitab Allah beserta artinya melalui model pembelajaran problem based learning. Yang keempat, peserta didik mampu menelaah dalil nakli tentang keberadaan kitab-kitab Allah selain Al-Quran yang berasal dari berbagai sumber. Yang selanjutnya, peserta didik dapat mengidentifikasi bukti-bukti yang relevan terkait dengan keberadaan kitab-kitab Allah yang terdapat pada berbagai sumber dengan baik. Selanjutnya, peserta didik mampu mengidentifikasi contoh-contoh nyata perilaku yang mencerminkan beriman kepada kitab-kitab Allah melalui model pembelajaran problem based learning. Terus peserta didik dapat menghubungkan makna dalil nakli tentang kitab-kitab Allah dengan bukti-bukti yang relevan terkait dengan keberadaan kitab-kitab Allah. Selanjutnya, peserta didik mampu merumuskan ciri-ciri orang yang beriman kepada kitab-kitab Allah dengan baik. Selanjutnya, peserta didik dapat menyajikan paparan makna dalil nakli tentang kitab-kitab Allah disertai bukti-bukti lain yang relevan terkait dengan keberadaan kitab-kitab Allah mulai dari Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran melalui model problem based learning. Nah, ini yang kita pelajari nanti ya, Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Yang terakhir, peserta didik dapat memaparkan rumusan ciri-ciri orang yang beriman kepada kitab-kitab Allah. Ini tujuan pembelajaran ya. Nah, untuk KKM, jadi nanti ada KKM-nya atau nilai standar minimumnya. Nilai standar minimumnya sama kayak minggu lalu, yaitu 75. Oke, ada yang mau ditanyakan sejauh ini? Gak ada? Nah, ini nanti kalian akan saya bagi menjadi beberapa kelompok lagi, sama seperti minggu lalu. Kalian saya bagi menjadi 4 kelompok. Jadi kelompok yang minggu lalu ini akan kita gunakan di 3 pertemuan ya. Masih ingat kelompok yang minggu lalu? Ya, oke. Kelompok yang minggu lalu yang bagian ini kelompok 1, 2, 3, dan 4. Ya, nanti kalian akan kumpul bersama kelompok-kelompok kalian yang minggu lalu dan masih sama, kita akan berdiskusi, mencari informasi, dan nanti kalian harus memaparkan atau mempresentasikan hasil pencarian
atau observasi kalian terhadap informasi tersebut? Bisa dipahami? Oke, kalau gitu sekarang silahkan kalian kumpul sesuai dengan kelompok masing-masing. Silahkan kursinya boleh dibalik. Buku-bukunya udah siap? Kita akan mempelajari tentang 4 kitab Allah secara lebih detail. Apa nama kitabnya, kapan dia diturunkan, di mana kitab itu diturunkan, dan kepada siapa kitab itu diturunkan. Itu yang harus kalian pelajari nanti ya. Nah, di sini Bapak akan memberi sebuah video. Kalian bisa tonton videonya sebentar. Di sini video ini akan jadi pengantar sebelum kalian mengerjakan. Nah, di sini ada gambar. Bisa dilihat? Sebelum masuk ke video, kalian saya kasih lihat sebuah gambar. Di situ ada 4 kitab yang kita maksud tadi, mulai dari Taurat, Zabur, Injil, dan juga Al-Quran. Nah, ini ada di sini ada informasi mulai dari tanggal, bukan tanggal, tapi abad, lebih tepatnya menggunakan abad. Abad mulai dari sebelum Masehi sampai setelah Masehi. Kalian bisa lihat di sini ada abad 12 sebelum Masehi ada Taurat, abad 10 sebelum Masehi ada Zabur, abad 1 Masehi ada Injil, dan abad 7 Masehi ada Al-Quran. Di situ juga ada berbagai informasi. Nah, tugas kalian nanti informasi-informasi yang saya sebutkan tadi lebih detail terkait kitab-kitab yang akan saya bagikan ya. Jadi kalau kelompok 1 mencari informasi tentang kitab Taurat, kelompok 2 mencari informasi tentang kitab Zabur, kelompok 3 nyari informasi tentang kitab Injil, dan kelompok 4 mencari informasi tentang kitab Al-Quran. Kalian boleh browsing di internet, boleh buka-buka bukunya ya. Dan untuk videonya ini, silakan ditonton. Kelompok 1 tentang Taurat, silakan dicatat. Ini nanti yang kalian presentasikan. Kelompok 2 tentang kitab Zabur, kelompok 3 Injil, dan yang ini yang keempat Al-Quran. Silakan dicatat. Ini yang kalian presentasikan nanti ya. Dari penjelasan yang sedikit tadi, saya harap sedikit membantu kalian sehingga nanti ketika kalian nyari informasi, kalian bisa sedikit lebih mudah. Oke. Nah, sekarang kita mulai ke bagian dimana kalian mencari informasi sebanyak-banyaknya. Jadi seperti yang Bapak sampaikan, Bapak kasih waktu 1 jam. Kalian cari informasi sebanyak-banyaknya dan setelah itu didiskusikan terkait informasi apapun kepada bagian masing-masing tadi. Oke, selamat mengerjakan. Saya harap semuanya terlibat ya. Sudah selesai semua? Sudah? Oke, kalau sudah selesai semua, kita maju bergantian ya, kayak minggu lalu. Kita mulai dari kelompok paling terakhir atau pertama? Terakhir atau pertama? Ya udah, kita mulai presentasinya dari kelompok paling pertama. Kasih tepuk tangan dulu dong.
Mic-nya kasih pinjam dulu. Cek. Saya mau nanya, saya mencari di internet bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab Taurat kepada Nabi Musa dan Harun. Sedangkan penjelasan kalian hanya Nabi Musa. Jadi, mana yang benar? Izinkan saya menjawab. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, tetapi Nabi Harun hanya mendampingi dan membantu Nabi Musa untuk berdakwah. Apa penjelasan saya sudah cukup membantu? Dan dari kelompok saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kasih tepuk tangan dulu dong. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan dulu. Bilang semuanya berani ya, walaupun masih takut, tidak apa-apa. Nanti lama-lama juga kalian akan berani. Jadi dari diskusi tadi, alhamdulillah kalian dapat informasi yang cukup bagus dari internet dan kalian bisa saling bertukar informasi, ya. Jawab pertanyaan tadi yang pertama, Nabi Harun itu saudaranya Nabi Musa, dan ketika Nabi Musa berdakwah ditemani oleh Nabi Harun. Ketika Allah menurunkan kitab Taurat kepada Nabi Musa, Nabi Harun ikut berdakwah dengan Nabi Musa kepada orang Bani Israel menggunakan kitab Taurat. Alhamdulillah kalian tadi udah sebagai evaluasi, alhamdulillah kalian semua udah berani untuk menyampaikan pendapat kalian, udah berani bertanya. Untuk pembelajaran hari ini menyenangkan nggak? Oh iya, kalian pasti bahagia ya. Karena kalian senang dengan metode kali ini, akan kita gunakan lagi di minggu depan, ya. Jadi minggu depan kita akan tetap diskusi lagi, cuma materinya beda. Kalau sekarang kita membahas tentang 4 kitab Allah, minggu depan kita akan membahas tentang perbedaan antara mushaf dan juga kitab. Nah, sampai ketemu lagi di minggu depan di pelajaran selanjutnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis dipimpin oleh ketua kelas. Kita berdoa. Doa dimulai. Terima kasih, semoga ilmunya bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.